Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you in the best condition in the pandemic corona. Oke, masih semangat ya dengan pembelajaran jarak jauh kali ini? Kita akan membahas materi di subtema 3, pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kamu siapkan buku tulis, pulpen, atau pensil. Materi ini presented by your teacher. 6 Abdullah ada Membrika Amalia, 6 Abdurrahman ada Miss Eka Wulandari, yang ketiga ada 6 Ikrimah Miss Ayu Sahara. Baiklah, pada penjelasan pertama yaitu membuat kesimpulan. Kesimpulan, suatu teks dibuat untuk menggambarkan pokok permasalahan atau informasi penting yang dibahas dalam teks tersebut. Nah, kesimpulan teks harus dibuat dengan menggunakan bahasa sendiri. Dan kalimat yang digunakan haruslah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di sini terdapat 3 poin dalam membuat kesimpulan. Yang pertama, menentukan ide pokok teks. Yang kedua, mencatat kata kunci teks. Yang ketiga, membuat pernyataan sesuai dengan ide pokok dan kata kunci teks. Baiklah anak-anak, pada pembahasan tentang kesimpulan, di sini ada kriteria penilaian. Ini diperuntukkan untuk guru dan murid. Nah, guru agar dapat menilai kesimpulan yang kalian buat. Dan untuk kalian, agar kalian dapat menilai hasil kesimpulan yang teman kalian buat. Oke, di sini ada 4 kriteria penilaian dalam membuat kesimpulan. Yang pertama, kita harus memahami sesuai ide pokok dan kata kunci. Yang kedua, berisi kalimat yang runtut. Yang ketiga, menggunakan kosakata baku. Dan yang keempat, menggunakan kalimat efektif dan tanda baca yang tepat. Nah, keempat kriteria ini harus kita pahami agar kita dapat menilai pembuatan kesimpulan yang kalian buat atau teman kalian buat. Selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang pelestarian hewan. Sudah tahukah kalian pelestarian itu apa sih? Ya, pelestarian merupakan sebuah upaya guna mencegah suatu spesies mengalami kepunahan, baik pelestarian hewan maupun tumbuhan. Dan sekarang yang kita pelajari tentang pelestarian hewan in situ, yaitu pelestarian yang dilakukan pada habitat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Kemudian, pelestarian ex situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Selanjutnya yang kita bahas di sini adalah contoh pelestarian hewan. Yang pertama yaitu pelestarian in situ atau pelestarian di dalam habitat aslinya. Contohnya, suaka marga satwa. Apa sih suaka marga satwa itu? Suaka marga satwa adalah perlindungan turunan hewan. Contohnya ada di Muara Angke. Dan beberapa hewan yang hidup di sana ada monyet dan burung. Kemudian, hutan lindung. Contohnya adalah Taman Raya Bung Hatta. Salah satu yang hidup di sana ada bunga bangkai. Kemudian, Taman Nasional. Contohnya ada di Kepulauan Seribu dan Ujung Kulon. Salah satu hewan yang hidup di sana ada komodo. Sekarang, berikutnya yang kita bahas, pelestarian ex situ atau pelestarian di luar habitat aslinya. Contohnya ada di kebun botani, ada di taman safari, kebun binatang, dan penangkaran.
Selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang kultur jaringan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Sekarang kita belajar tentang kultur jaringan. Biasanya di tempat pelestarian ex situ dilakukan kultur jaringan terhadap tumbuhan yang akan dilestarikan. Apa sih yang dimaksud dengan kultur jaringan? Ya, kultur jaringan adalah metode perbanyakan tumbuhan yang dilakukan di laboratorium. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk mempercepat perkembangbiakan tumbuhan sehingga waktu tanam lebih singkat dibandingkan jika dikembangbiakan dengan biji. Jadi, kultur jaringan merupakan salah satu cara untuk melestarikan tumbuhan. Beberapa tanaman langka yang tumbuh di laboratorium kultur jaringan akan ditanam kembali di habitat asli mereka. Kalian dapat melihat contoh gambar kultur jaringan pada buku paket kalian halaman 94. Tolong diperhatikan dengan baik ya. Selanjutnya, yang akan dibahas adalah sistem pemerintahan negara-negara di ASEAN. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui kan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari negara ASEAN. Nah, berikut adalah informasi mengenai profil singkat mengenai sistem pemerintahan negara-negara ASEAN. Yang pertama ada Kamboja dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional, Brunei Darussalam, monarki absolut, Laos dan Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang sama, yaitu republik. Myanmar berbentuk republik parlementer. Malaysia, sama seperti Kamboja, sistem pemerintahannya yaitu monarki konstitusional. Singapura berbentuk republik. Filipina berbentuk republik presidensial. Thailand berbentuk monarki konstitusional. Dan Vietnam berbentuk republik sosialis. Jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang profil negara ASEAN, kalian bisa membuka halaman 82 ya. Selanjutnya, yang akan dibahas adalah penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan Pancasila tidak hanya sebatas kepada sesama manusia, menghargai, merawat, atau menyayangi hewan juga termasuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh, pada sila pertama, yaitu tidak menyakiti atau menyiksa hewan. Lalu, pada sila ketiga, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hewan-hewan khas Indonesia dengan tidak memelihara hewan langka yang dilindungi di rumah. Jadi kita tidak boleh ya memelihara hewan-hewan langka di rumah. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini dapat dimengerti ya. Jangan lupa dikerjakan latihannya, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi gurunya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.